Oke, assalamualaikum teman-teman. Balik sama lagi sama gue Rico Delwin. Di materi ini, gue akan bahas mengenai struktur iklan. Jadi TikTok itu memiliki struktur iklan ya teman-teman. Kita langsung aja ke dashboard. Nah, TikTok itu memiliki struktur iklan yang berisi fungsi-fungsi tertentu. Jadi ada tiga, yaitu ada campaign yang berisi mengenai objektif iklan, tujuan-tujuan kamu berikan mau tujuannya tuh apa, goals-nya tuh apa, itu semua ada di set, semuanya itu di campaign. Nah, selanjutnya itu ada ad group. Jadi di sini teman-teman itu akan mendetailkan di ad group itu teman-teman akan mendetailkan jenis audiens apa yang teman-teman cari untuk teman-teman request ke TikTok. Orang-orang yang suka beauty atau orang-orang yang suka fashion, orang-orang yang suka nonton bola dan suka tentang bisnis kayak gitu. Di sini digunainnya di semua berisi di ad group gitu. Jadi belibet. Nah, yang ketiga itu ada struktur iklan yang ketiga itu ada ads ya. Nah, di ads ini berisi mengenai konten teman-teman yang akan diiklankan di TikTok Ads. Jadi kita bisa edit iklan di sana, terus kita bisa buat caption di sana, bubuhkan link website di sana gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu dari yang pertama, yaitu struktur iklan di campaign. Nah, di campaign itu kita tadi bahas di awal udah ada objektif iklan ya teman-teman. Objektif iklan ada 8 tujuan, biasanya gue itu pakai conversion aja kayak gitu, udah langsung conversion aja biar langsung kelihatan hasilnya dan langsung bisa dianalisa gitu. Nah, di campaign ini ada create, ada bisa split testing di sini. Jadi kita bisa split test mana ad group, mana audience yang winning kayak gitu. Nah, ini biasanya gue nggak pakai hanya di strategi-strategi tertentu yang gue pakai kayak gitu. Nah, CBO itu campaign budget optimization itu jadi kita bisa mengoptimasi budget. Budget kita akan dialokasikan ke ad group yang memang winning, yang menghasilkan konversi lebih gitu. Cuman di awal ini gue nggak pakai ini. Ini biasanya untuk scale up gitu atau scale out kayak gitu. Nah, yang gua mau ajarkan ke teman-teman itu kan biasanya step by step ya. Jadi dari mulai fase testing, habis itu optimizing, baru scale up kayak gitu. Jadi tanpa campaign budget optimization atau CBO pun udah bisa running well kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke struktur iklan ad group yang tadi gue udah bahas. Di sini di ad group ini semuanya hampir tentang audiensnya tuh yang mau yang kayak gimana sih kayak gitu. Nah, kita namain dulu biar tidak tertukar. Misalkan kita namanya interest beauty. Kita anggap kita itu lagi mau mengiklankan beauty ya teman-teman. Interest beauty, kosmetik lah. Kita duduk lagi. Oke, di section berikutnya, di kolom berikutnya itu ada promotion type. Kita itu akan semua iklan kita itu diarahkan ke website ya teman-teman. Di TikTok Shop itu bisa, cuman yang di awal video gue bilang itu biasanya mengiklankan ke TikTok Shop itu ada requirement khusus kayak gitu. Di sini kita langsung arahkan ke website yang tadi kita udah bahas atau kita udah tanam. Nah, pixelnya tadi kan kita udah namain pixel ya, TM pixel. Nah, di sini ada optimization event. Jadi optimization event ini fungsinya adalah kita ingin TikTok untuk fokus ke konversi apa. Misalkan konversi lead WhatsApp. Nah, lead WhatsApp itu tadi kita taruh tombol lead WhatsApp-nya itu eventnya itu adalah event add to cart. Berarti kita mengfokuskan untuk TikTok mencari iklan audiens yang bakal konversi klik ke tombol WhatsApp kayak gitu. Jadi kita pilih ke optimization event.
add to cart. Nah, selanjutnya itu ada placement. Placement itu kita pilih iklan kita akan ditampilkan ke produk TikTok mana aja. Di sini yang tadi di awal video gue bilang, kalau TikTok itu punya ByteDance, punya beberapa produk selain TikTok, ada Babe, News Republic, Buzz Video, Top Buzz, yang biasanya ini nggak gue pakai. Ini cocoknya buat retargeting aja, next video lah gitu. Terus ada Pengel atau Pangle lah gitu istilahnya. Ini biasanya nggak gue pilih juga. Nah, di TikTok ini uniknya itu bisa mengatur user comments ya. Jadi bisa diaktifkan atau apa istilahnya? Diaktifkan atau dimatikan gitu. Tapi lebih bagus itu dinyalakan agar mendukung interaksi. Nah, TikTok itu suka konten yang banyak interaksinya. Nah, semakin banyak interaksinya itu semakin murah iklannya. Nah, di sini ada video download. Jadi iklan teman-teman izinkan nggak untuk audiens mendownload video tersebut. Gue biasanya gue biarin aja. Ini automated creative optimization. Jadi TikTok itu memberikan fitur memilih konten mana yang winning di audiens gitu. Cuman gue biasanya nggak pakai di fase testing gitu. Ini di bagian targeting ada audience. Ini biasanya dikosongkan kalau untuk di fase testing karena belum ada custom audience yang dibuat. Gitu. Location. Oke, ini lumayan banyak ditanyakan. Location itu ada Indonesia ke negara lain juga bisa. Nah, kita juga bisa mentargetkan region. Daerah lah, misalkan Bogor. Nah, kita bisa pilih daerah Bogor aja. Terus daerah Jakarta aja. Nah, kita bisa pilih Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan, Utara, Barat, gitu kita bisa pilih. Daerah-daerah tertentu kita bisa pilih di TikTok. Gender yang kita tunjukkan mau ke gender apa? Perempuan kah, laki-laki kah, kayak gitu. Nah, misalkan produk kita kecantikan, tentu kita hanya pilih female aja, kayak gitu. Kalau fashion cowok kita pilih male. Nah, untuk age itu kita biasanya ini di TikTok itu ada range jarak-jarak antar umur. Kita maksimalkan saja di umur 18 sampai 55. Kita klik semua. Sebagian kita klik semua dari 18 sampai 55 gitu. Ini udah yang paling oke. Tapi balik lagi tergantung produk teman-teman. Kalau teman-teman udah punya customer avatar tertentu, sudah menentukan, oh ternyata produk gue itu udah cocok di umur segini, ya silakan pilih di umur yang teman-teman mau. Gitu. Tapi gue biasanya kalau di tahap awal, gue masih buta data, ini gue pilih di 1824, dari umur 18 sampai 55. Oke, gitu. Di section selanjutnya, kita akan membahas mengenai interest ya teman-teman. Interest itu adalah ketertarikan audiens terhadap konten tertentu gitu. Jadi misalkan interest teman-teman, misalkan calon customer teman-teman itu sukanya adalah mengenai tentang beauty, berarti kita cocok carikan kita taruh di sini adalah interest beauty, hal-hal yang berkaitan mengenai beauty, karena biasanya audiens akan cenderung melihat konten-konten beauty juga gitu. Nggak mungkin misalkan audiens teman-teman sukanya beauty, sering nonton video tutorial makeup di FYP, terus melihat konten-konten rias, terus review barang, tiba-tiba teman-teman di sini ditulisnya interestnya itu men fashion atau luxury watch. Mungkin bisa, cuman nggak cocok gitu. Misalkan konten teman-teman, misalnya audiens teman-teman suka yang beauty dan produk teman-teman yang ingin jualkan beauty, maka interestnya ditulis beauty. Gitu. Istilahnya gitu. Di sini ada banyak interest TikTok di sini. Bisa dipilih satu persatu. Nanti tips-tipsnya bagaimana,
nanti gua akan ajarkan di fase testing gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada video interaction. Ini udah terlalu panjang belum ya? Kita kita ini dulu ya teman-teman, kita bagi dua dulu videonya biar nggak terlalu panjang.